Yu. Ya, Sof. Ada. Hah? Pasar modal syariah? Emang ada, Yu? Ada dong, Sof. Kamu aja sih yang nggak tahu. Emang apa sih pasar modal syariah? Sini gue kasih tahu, Sof. Aduh, kok pusing ya? Aku di mana? Kenapa aku jadi karakter dua dimensi? Woi, Biu, kamu di mana? Apa sih, Sof? Santai aja. Kamu ku ajak ke sini biar jelasinnya enak. Tapi baliknya gimana? Udah, santai aja. Aku tahu kok cara baliknya. Baiklah. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang pasar modal syariah? Nah, pasar modal syariah tuh sederhananya bisa diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, intinya pasar modal syariah itu pasar modal yang mekanisme kegiatannya mulai dari emiten, jenis efek yang diperdagangkan, hingga mekanisme perdagangannya udah sesuai sama prinsip-prinsip syariah. Oh, seperti itu. Lalu, apa saja instrumen pasar modal syariah? Apakah sama dengan konvensional? Mirip sih sama pasar modal konvensional, cuman di belakangnya ditambah syariah. Yang pertama itu ada saham syariah. Jadi kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya nggak bertentangan nih sama prinsip-prinsip syariah. Kayak pakai prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, terus orientasinya juga untuk dunia dan akhirat. Sementara saham konvensional, investasi perusahaannya bebas disalurkan ke semua jenis kegiatan usaha. Ada juga perangkat suku bunga pada mekanisme transaksinya, serta orientasi keuntungannya umum. Contoh saham syariah sendiri ada TLKM atau Telkom Indonesia, lalu ada ICBP atau Indofood, serta UNVR atau Unilever. Yang kedua ada obligasi syariah. Nah, dana yang diperoleh dari suku hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat atau kemaslahatan umat. Sementara penggunaan dana obligasi konvensional nggak ada tuh batasan-batasan tertentu. Nah, untuk contohnya sendiri ada sukuk tabungan ST008 itu untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan, dan ada sukuk retail SR015 itu untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Yang terakhir nih ada reksadana syariah. Nah, efek yang diperbolehkan itu hanya yang ada di daftar efek syariah atau TES. Sementara reksadana konvensional bebas menentukan efek yang ingin menjadi portofolio investasi. Untuk contohnya ada MNC Dana Syariah dan Mandiri Pasar Uang Syariah. Oh, jadi seperti itu ya. Iya, gimana? Sudah paham belum? Bentar, Biu. Ada pertanyaan terakhir. Kenapa sih milih investasi di pasar modal syariah? Bagi seorang muslim, terutama keuntungan investasi di pasar modal syariah adalah sesuai syariat sehingga kita bisa bebas riba. Tahu kan kalau dalam agama Islam riba merupakan salah satu yang wajib dihindari. Terus, manfaatnya juga lebih pasti. Maksudnya, karena mengikuti syariat, investasi di pasar modal syariah enggak goror atau ketidakpastian. Jadi, terasa lebih nyaman dong. Yang terakhir, juga diperkuat payung hukum yang terdiri atas 9 peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK terkait pasar modal syariah. Lalu ada Undang-Undang Sukuk Negara atau SPSN dan Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Gimana? Nggak heran kan kalau peminat pasar modal syariah meningkat setiap tahunnya? Walah, seperti itu. Oke. Jadi, pasar modal syariah itu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Paham banget. Makasih, Biu. Iya betul. Sepertinya waktunya pulang nih. Oke. Ba 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 li 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 li. Yu, kok belum balik? Bentar. Ba ba ba. Sepertinya kita harus panik nih. Ah.